Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan sekalian, saya ingin kembali mengulas atau menanggapi atau merespon buku yang ditulis oleh Pak Syamsuddin dan Hasan M. Nur yang berjudul Tiada Pernah Menyerah. Tapi saya ingin memahami dari judul besarnya atau subjudul besarnya, yakni bagian pertama, ikhtiar menguak takdir. Jadi buku ini pada bagian awalnya Pak Syam bicara tentang takdir. Takdir itu apa sih? Yang kita pahami pada umumnya, takdir itu adalah sesuatu ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Apa saja hambanya itu? Termasuk manusia. Ya. Takdirnya, rizkinya berapa, kemudian jodohnya siapa, meninggalnya kapan, itu takdir. Nah, buku ini Pak Sam menuliskannya dengan ikhtiar menguak takdir. Ada usaha untuk, kalau bahasa saya, ngintip-ngintip nih takdir. Takdir saya bagaimana sih? Karena kita tidak tahu takdir kita itu bagaimana. Karena kita tidak tahu, maka kita sebagai makhluk yang diberi kelebihan posisi, kelebihan status dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maka kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertanya-tanya, menyelidiki, mencoba-coba, dijajal dulu kira-kira gitu. Kalau malaikat nggak bisa. Malaikat tidak punya kemampuan, tidak diberi kekuatan, bekal oleh Allah untuk mengutak-atik itu. Enggak, manusia bisa. Memang Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengutak-atik itu. Dan dari sanalah Allah akan menilai posisi nilai kita masing-masing. Ada orang terhadap takdir yang justru dia tidak ketahui itu, ya nerimo aja. Makan tidur, diam, nganggur gitu kan ya. Jadi miskin dia. Ketika dia miskin, lalu dia bilang, takdir saya memang jadi orang miskin. Gitu loh. Itu tidak sesuai dengan sifat manusia. Manusia kan tidak tahu dia bakal jadi miskin atau tidak. Harus ada usaha. COVID-19 itu membunuh. Saya kena nggak ya? Nggak tahu. Kita tidak tahu takdir saya meninggal karena COVID apa bukan. Jadi kita mau ngintip-ngintip nih. Saya bakal kena apa enggak ya? Saya bakal kena apa enggak ya? Nah, ikhtiar menguak takdir ini adalah usaha untuk menyingkap, oh takdir saya begini. Kalau saja Allah menetapkan takdir saya, maka Allah akan melihat seberapa usaha kita, seberapa amal bakti kita kepada Allah, seberapa ibadah kita kepada Allah. Allah bisa saja, dapat saja membuka kesempatan, peluang baru dari takdir A menjadi takdirnya B. Kita tidak tahu. Itu wewenang sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi juga memang jangan sebaliknya. Saya pasti menang dalam perlombaan. Saya pasti bisa jadi kaya di dalam bisnis. Saya bisa mengatasi persoalan-persoalan ini karena saya punya ilmu dan teknologi. Gak bisa. Kenapa? Karena alat, instrumen yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Jangankan instrumen ciptaan manusia, wong manusianya saja lemah, terbatas. Kita tidak bisa punya kemampuan memastikan bahwa takdir saya akan begini, takdir saya akan begitu. Lalu seperti ramalan-ramalan gitu loh. Ramalan cuaca kan tidak pernah bisa final. Sering juga kita ketemukan ramalan cuacanya meleset. Itu menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah maju, yang sudah usianya lanjut. Ingat dulu Apollo 8 apa dulu itu? Gagal mengorbit keluar angkasa. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian maju. Jadi menurut saya, lagi-lagi ini cerdik yang nulis cerdik. Ikhtiar menguak takdir. Jadi dia mencoba jajal dulu nih. Ini takdir saya gimana sih yang sebenarnya? Ini menarik karena disajikan pada bagian pertama dalam penulisan buku. Penulis menurut saya mengajak agar kita membuat fondasi di dalam kehidupan. Kita harus membangun paradigma. Mengarungi kehidupan ini bagaimana? Landasannya apa? Landasannya apakah takdir itu final, atau takdir itu sepanjang yang diusahakan oleh manusia? Memang ada perdebatan klasik di dalam kalangan Islam itu, Qadariyah dan Jabariyah, gitu kan ya. Ini penting untuk menentukan sikap bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup sudah dengan kepasrahan sebagai orang miskin, umpamanya, sebagai orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, sebagai orang bodoh, maka pesimisme itu akan mewarnai kehidupan kita selanjutnya. Begitu sebaliknya, kalau sikap hidup kita adalah sikap hidup yang dinamis, ya, maka perjuangan hidup kita itu adalah perjuangan yang penuh semangat, yang penuh gairah, yang penuh dinamika. Itu kehidupan. Jadi hidup itu perlu fondasi, jangan tidak jelas. Wong anak-anak milenial sekarang saja harus jelas statusnya bagaimana. Dan kalau kita belajar dari anak-anak milenial, status itu bisa kita robah-robah sendiri. Di Facebook itu bisa tiap waktu kita robah status. Dan manusia memang begitu, punya sifat yang tidak tetap, selalu ragu-ragu. Nah, Samsudin di sini menurut saya bersama Pak Hasan mengajak kita agar apapun, agar kita punya pijakan di bagian pertama ini, paradigma kehidupan harus kita letakkan terlebih dahulu. Jadi untuk menilai nanti kegagalan atau kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia punya fondasi filosofis dalam kehidupannya. Mengalir saja atau dia punya pendirian, punya status, punya standing position. Ini penting sekali. Menurut saya begitu, kawan-kawan sekalian. Kalau tidak sepakat dengan cara pandang saya, silakan, nggak apa-apa. Ini sekadar share dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Hasan dan Pak Samsudin. Untuk konfirmasi, beliau juga
suka bicara di podcast. Ini adalah salah satu respon dari pembaca sekaligus juga teman dari Pak Asam sendiri. Dan kalau kawan-kawan yang lain ingin memberikan bandingan, memberikan tanggapan, saya kira boleh juga dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan Pak Asam tidak berkeberatan. Pak Edi sebagai manajer dari program podcast itu bisa mengakomodir. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.